Halo saudara, apa kabar Anda? Senang sekali saya Keisha Prabawa kembali hadir menyapa Anda dengan sejumlah informasi teraktual, tajam, dan terpercaya. Selama 60 menit ke depan, saya akan menemani Anda dengan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur. Di antaranya, pengendara motor berboncengan tewas usai menabrak truk di pinggir Jalan Pantura, Widang, Tuban. Wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK di Lamongan terus melonjak. Sebanyak 527 ekor sapi dinyatakan suspek. Mencicipi pedasnya sambal tongkol Mbak Ju di Pasar Wonokromo, Surabaya. Surganya para pecinta kuliner pedas. Saudara, dua pemuda pengendara motor berboncengan menabrak truk di pinggir Jalan Pantura, Widang, Tuban. Truk ditabrak saat berhenti darurat karena kerusakan roda. Akibatnya, dua korban tewas seketika di lokasi. Para korban yakni Betran Miko Oktavian berusia 22 tahun dan Dewa Septio Putra berusia 18 tahun. Keduanya warga desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Kejadian berawal saat Miko dan Septio berboncengan sepeda motor melaju kencang dari arah Tuban, Lamongan, tepatnya di jalur Pantura, Desa Widang, Tuban. Namun diduga kurang konsentrasi, mereka tidak melihat truk yang sedang berhenti darurat di pinggir jalan karena kerusakan roda. Seketika motor langsung menghantam bagian belakang truk dan kedua korban akhirnya tewas seketika. Kronologi kejadian semula kendaraan sepeda motor Honda GL yang dikemudikan oleh Betran Miko dan Dewa Septio berjalan dari arah utara ke selatan. Karena kurangnya konsentrasi dan kecepatan tinggi, kemudian mengalami kecelakaan lalu lintas menabrak dari belakang truk yang sedang parkir. Truk tersebut dikemudikan oleh Aris Purwanto. Kedua korban tewas kemudian dibawa ke RSUD Dr. Kusma, Tuban. Sedangkan sopir truk Aris Purwanto warga Jawa Tengah masih diminta keterangan di kantor Satlantas Polres Tuban. Sapai Ranuwijaya melaporkan dari Tuban. Saudara, dua maling dan seorang penadah tabung LPG curian dibekuk Satreskrim Polres Bojonegoro. Tak tanggung-tanggung dari 5 lokasi berbeda, kawanan pencuri berhasil menggondol 289 tabung LPG 3 kg dalam kondisi terisi maupun kosong. 3 pemuda sindikat maling tabung LPG masing-masing berinisial VA 24 tahun, RE 20 tahun, serta W 27 tahun. Tersangka VA dan RE merupakan warga Tuban yang menjadi eksekutor pencurian. Sedangkan W, penadah tabung LPG curian, adalah warga Bojonegoro. Modus pelaku adalah mencari toko atau pangkalan LPG yang sepi pada malam hari dengan menggunakan mobil minibus. Awalnya pelaku berhenti di depan lokasi sasaran pencurian. Saat dirasa aman, kedua tersangka merusak kunci pintu dengan gunting besi, lalu menggondol semua tabung LPG yang ada. Tak tanggung-tanggung dari 5 lokasi, kedua pelaku menggondol 289 tabung LPG 3 kg dengan rincian 200 tabung berisi serta 89 tabung kosong. Hasil curian dijual kepada tersangka W dengan harga berbeda. Untuk tabung kosong Rp125.000 per tabung, sedangkan yang berisi Rp140.000 per tabung. Dari keseluruhan tersebut, pelaku mendapatkan keuntungan sejumlah Rp3.9.125.000, sementara untuk pelaku yang penadah, saudara W, mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.335.000. Kemudian Satreskrim sudah menyita barang bukti berupa 1 unit kendaraan Isuzu L. Para tersangka dijerat pasal berbeda. 2 eksekutor pencurian dikenakan pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan tersangka W dijerat pasal 480 KUHP tentang penadahan barang curian dengan ancaman 4 tahun penjara. Muhammad Khodim melaporkan dari Bojonegoro. Saudara, pasangan kekasih di Madiun ditangkap oleh polisi karena nekat membuang bayi hasil hubungan gelap. Kedua pelaku nekat membuang bayi tak berdosa di Sungai Sono, Madiun dengan dibungkus tas. Pemuda VR berusia 25 tahun dan pacarnya EZ, gadis masih 16 tahun, dibekuk oleh tim buru serga Polres Madiun Sabtu sore.
Pasangan kekasih ini ditangkap polisi di rumahnya masing-masing di Madiun karena terbukti tega membuang bayi hasil hubungan gelap di Sungai Sono, Desa Tiron, Madiun. Sebelumnya pada 9 Januari 2025, jasad bayi laki-laki baru dilahirkan ditemukan warga mengambang di Sungai Sono. Kondisi bayi terbungkus tas jinjing warna merah. Kemudian jasad bayi dibawa ke Rumah Sakit Umum Provinsi Dr. Sudono Madiun. Usai penyelidikan dan meminta keterangan para saksi, pelaku VR dan EZ yang diduga orang tua bayi tak berdosa itu akhirnya ditangkap. Rencana jenazah langsung dimakamkan di Desa Tiron hari ini. Kalau jenis kelaminnya apa? Jenis kelamin laki-laki, kemudian perkiraan usianya juga usia normal untuk melahirkan, jadi kurang lebih 9 bulanan. Selanjutnya usai diautopsi, bayi langsung dimakamkan di pemakaman umum Desa Tiron. Dirko Suyono melaporkan dari Madiun. Puluhan rumah di Kediri diterjang banjir bandang, perabot warga hanyut. Informasi selengkapnya usai jeda pariwara berikut ini.